Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Nuridensyah, NIM 212410103078. Saya merupakan mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka yang mengikuti mata kuliah Digital Forensik di Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester saya dengan judul proteksi terhadap website yang rentan terkena hacking. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan sebuah website prototype yang digunakan untuk tes hacking seperti itu. Oke. Pada masa serba digital saat ini, semua orang sering melakukan kegiatannya di sosial media. Salah satu sosial media yang wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan atau institusi yaitu sebuah situs web yang sering dikenal dengan website. Situs ini biasanya dibangun oleh pengembang dengan memperhatikan aspek estetika dan keamanan. Aspek estetika berguna supaya pengunjung website dapat dengan mudah berselancar dan mengetahui informasi yang dibagikan oleh perusahaan atau institusi. Aspek keamanan ini dibangun. Yang kedua adalah aspek keamanan. Aspek keamanan ini dibangun supaya sebuah situs tidak memiliki celah yang berakibat masuknya orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin melakukan eksploitasi terhadap data internal perusahaan. Nah, hal ini akan mengakibatkan kerugian atas perusahaan atau institusi tersebut. Adanya celah keamanan ini harus diperhatikan secara khusus oleh pemilik situs. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pencarian celah keamanan pada suatu website yang dikenal dengan istilah bug bounty. Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan adalah SQL injection. SQL injection ini dioperasikan di atas sistem operasi open source Kali Linux, yang mana Kali Linux itu sendiri merupakan sistem operasi yang didesain khusus untuk kebutuhan penetration testing terhadap suatu sistem dan jaringan komputer. Selanjutnya, alat yang digunakan dengan menggunakan metode SQL injection, sebenarnya ada banyak tools yang dapat digunakan seperti PSQL Hacker, Demol, Pangolin, Hafiz, SQL Map, Enema SQLi, SQL Ninja, dan masih banyak lagi. Namun pada penelitian kali ini saya menggunakan SQL Map karena tools ini dirasa mudah dioperasikan dengan sangat handal proses eksploitasi database-nya. SQL Map sendiri dapat melakukan eksploitasi terhadap tabel, kolom, hingga data dalam tabel suatu database. SQL Map ini juga dapat dijalankan dalam sistem operasi Linux dengan konfigurasi standar karena tools ini juga secara default sudah terinstall dalam Kali Linux. Selanjutnya merupakan metodologi penelitian. Yang pertama adalah menghidupkan sistem operasi Kali Linux. Bisa dihidupkan dalam virtual machine ataupun komputer fisik yang terinstall dengan sistem operasi tersebut. Langkah kedua membuka SQL Map dengan cara mengklik logo pada Kali Linux di pojok kiri atas, lalu mencari tools SQL Map, atau bisa membuka terminal secara langsung dengan mengetikkan SQL Map seperti itu. Lalu setelah itu pindah ke browser dan melakukan pencarian target atau situs yang rentan terkena hacking. Pada penelitian kali ini saya menggunakan website testphp.fullweb.com. Nah, setelah itu setelah target ditemukan pada terminal Kali Linux, lalu masukkan perintah SQL Map -u, lalu link situsnya, lalu --dbs. Nah, apabila diimplementasikan maka akan menjadi SQL Map -u testphp.fullweb.com/artis.php tanda tanya artis sama dengan 3 -dbs. Lalu tekan enter, maka akan terlihat tampilan sebagai berikut. Nah, di sini keluar tampilan. Nah, di sini ada available database, ada 2, yaitu Awkward dan Information Schema. Seperti itu. Lalu langkah selanjutnya, setelah diketahui nama database yang tersedia dengan menggunakan perintah tadi, lalu dimasukkan perintah SQL Map
-u, link situs, -d, nama database-nya, lalu -minus tabel. Ini akan menampilkan list tabel yang ada pada database tersebut. Seperti ini contohnya. Ini merupakan perintahnya, tes PHP seperti ini, minus tabel, lalu akan keluar tabel seperti ini. Database acquired, berikut 8 tabelnya, seperti itu. Lalu selanjutnya, setelah mengetahui tabel yang ada dalam database, maka untuk mengetahui isi kolom yang ada di dalam tabel tersebut menggunakan perintah SQL map -u, link website, -d, nama database, lalu -t, nama tabel. Maaf di sini. Nah, lalu minus kolom. Nah, apabila diimplementasikan maka seperti ini dan akan menampilkan halaman seperti ini. Ini perintahnya dan ini adalah kolomnya. Terdapat 8 kolom juga di sini. Ada address, ada chart, cc, email, name, password, phone, dan username. Seperti itu. Setelah itu, untuk mengetahui isi kolom yang ada pada salah satu kolom ini, saya menggunakan perintah SQL map -u, link websitenya seperti tadi, lalu di belakangnya nama -t, nama tabel, lalu -d. Nah, apabila diimplementasikan seperti ini perintahnya, dan pada terminal akan keluar tampilan seperti ini. Pada tampilan di bawah ini nampak username dan password. Nah, di sini ada username dan password. Ini dapat digunakan untuk login ke dalam website yang saya gunakan tadi, seperti itu. Lalu selanjutnya ada solusi dan proteksi. Nah, untuk menghindari SQL injection tadi, bisa menggunakan pertama framework. Nah, di dalam framework ini sudah tersedia tools yang dapat digunakan untuk menghindari SQL injection. Nah, karena framework ini sudah didesain khusus untuk sisi bidang keamanannya. Untuk contoh frameworknya ada seperti kode Igniter dan Laravel untuk di PHP seperti itu. Lalu kedua menggunakan parameter reset SQL query. Menggunakan parameter reset query atau prepare statement merupakan salah satu teknik sederhana dan dapat dikatakan mudah untuk dilakukan. Penggunaan ini ditujukan agar database dapat membedakan mana merupakan SQL statement dan mana yang merupakan data yang diinputkan oleh pengguna. Melalui cara ini, penyerang tidak bisa mengubah isi query walaupun telah memasukkan kode SQL saat melakukan input. Nah, berikut contoh penggunaan prepare statement pada bahasa pemrograman PHP. Jadi seperti ini, if statement MySQL prepare insert to username ID value, tanda tanya, echo menampilkan prepare valid MySQL no atau MySQL error, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menambahkan escape karakter. Menambahkan escape karakter yang memiliki makna khusus di SQL, misalkan seperti karakter quote di sini di dalam parameter yang dimonitorasikan sebagai dual single quote seperti ini. Maka untuk menghindari kesalahan eksekusi dalam database, menambahkan karakter seperti backslash misalkan seperti ini, sehingga karakter single quote akan tetap diartikan sebagai single quote oleh database gitu. Lalu yang keempat, menonaktifkan informasi pesan kesalahan aplikasi atau error. Nah, karena ini seperti yang kita gunakan tadi, yaitu memeriksa pesan kesalahan. Jadi salah satu kebiasaan yang kerap dilakukan oleh pengembang aplikasi pada saat masa pengembangan adalah mengaktifkan mode debug. Ini guna memudahkan pengembang dalam menemukan kesalahan dalam aplikasi yang dikembangkan. Namun, sang developer ini lupa untuk menonaktifkan mode debugnya saat masuk ke tahap penggunaan atau production, sehingga kerap menjadi keuntungan bagi penyerang dengan teknik SQL injection ini untuk mengetahui parameter URL mana yang rentan terhadap serangan. Sehingga menghindari ini cukup menonaktifkan mode debug aja pada aplikasi untuk mencegah pesan error yang ditampilkan untuk dimanfaatkan oleh pihak penyerang. Lalu
melakukan pengujian keamanan aplikasi secara berkala. Hal ini bertujuan agar celah keamanan terkait aplikasi yang digunakan dapat diketahui secara dini. Dengan demikian, langkah preventif atau perbaikan terhadap celah keamanan tersebut dapat segera dilakukan. Nah, yang keenam, dapat menggunakan perangkat keamanan web application firewall. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi dan memblokir serangan SQL injection yang berjalan sukses pada aplikasi. Jadi, ketika kita menggunakan web application firewall, maka SQL injection akan diblokir seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.